la yunalul ilmu birahatil badan. Ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan badan yang terbiasa istirahat, badan yang terbiasa tidur. Ilmu harus dituntut dengan kerja keras. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, la yatlubul ilma ahadun bil mali wa izzin nafsi fayuflih. Tidak ada seorang pun yang menuntut ilmu agama dengan uangnya dan pola hidup yang santai lalu dia sukses dalam menuntut ilmu. Nggak ada orang seperti itu. Bukan berarti orang kaya tidak bisa jadi ulama, ya tidak. Ibnu Hazm kaya, tapi hanya mengandalkan kekayaan Anda tidak akan bisa jadi orang alim. Pola hidup yang terbiasa santai, tidur 8 jam di malam hari, lalu tambah lagi tidur siang 2 jam, belum tidur di majelis taklim 2 jam, subhanallah. Itu bayi aja kalah sama kita. Gimana mau jadi ulama? Harus ada kesungguhan, harus ada kerja keras, harus ada usaha. Ibnu Syihab rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, man rama akhdahu jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mempelajari ilmu agama sekaligus, maka akan hilang sekaligus. Walakin syai' ba'da syai' bil ayyami wal layali. Karena ilmu itu harus dipelajari secara pelan-pelan, istiqomah, kerja keras, dari hari ke hari, malam ke malam, majelis ke majelis. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, wa baqitu sanatain la adha janbi ilal ard. Aku pernah hidup selama 2 tahun, tidak pernah sengaja merebahkan tubuhku ke tempat tidur. Jadi aku pernah mengalami kehidupan selama 2 tahun, kalau tidur itu karena ketiduran, nggak pernah sengaja merebahkan. Lagi baca sambil duduk ketiduran, sambil nulis jam 2 malam kecapean ketiduran, ngafalin Quran atau menghafalkan hadis berjam-jam capek ketiduran. Selama 2 tahun tidak pernah sengaja tidur kecuali apa? Ketiduran. Sama kayak kita, suka ketiduran. Tapi bedanya baru 15 menit baca kita udah ketiduran. Imam Nawawi berjam-jam selama 2 tahun. Subhanallah. Makanya jadi ulama. Ibnu Rushd Al-Hafidh, pemilik dan penulis kitab Bidayatul Mujtahid, salah seorang ulama mazhab Maliki, diriwayatkan setelah beliau balik, beliau tidak pernah memiliki waktu cuti belajar kecuali di 2 malam. Di 2 malam. Jadi setelah beliau balik, malam-malam beliau itu selalu diisi dengan belajar. Datang ke kajian, murojaah, mengulang pelajaran, menghafal, mencatat, menulis, kecuali di 2 malam. Malam yang pertama malam apa? Ketika ayahnya meninggal dunia. Ketika ayahnya meninggal dunia. Nggak mungkin orang belajar ayah meninggal dunia, harus mungkin ada nasihat kepada keluarga, pembagian harta waris dan lain sebagainya. Malam yang kedua, malam pertama. Kalau masih belajar juga kelewatan itu. Malam pertama masih baca kitab. Malam pertama sudah istirahat, libur. Nggak mungkin malam pertama masih belajar. Bayangkan, kalau kita liburnya kebanyakan, makanya nggak jadi ulama, karena libur terus. Kajian jarang datang. Bayangkan 2 malam saja libur dalam hidupnya setelah beliau balik. Makanya jadi ulama. Al-Hafidh Ibnu Hajar itu menulis Fathul Bari 25 tahun. Subhanallah. Kita 30 tahun aja belum tamat-tamat bacanya. Gimana suruh nulis? Beliau nulis itu 25 tahun, kita 30 tahun belum tamat-tamat. Ada yang sudah tamatkan Fathul Bari? Allahu Akbar. Makanya jadi ulama mereka itu.
Harus kerja keras, harus belajar, harus talabul ilm.